Shalom, selamat pagi semuanya. Dimanapun saudara-saudari berada, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Amin. Dia Allah yang baik, Dia sumber pengharapan kita. Di dalam Tuhan kita berkemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita menyembah Dia. Oh,
samudra, di dalam badai bergelora. Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi
Shalom. Dalam kitab Matius 5 ayat 23 sampai 24. Tuhan Yesus berkata, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Tuhan Yesus mengajarkan pada saat kita mau datang memberi persembahan, untuk kita boleh datang dalam keadaan hati yang damai. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu kesalahan terhadap saudara kita, minta ampunlah kepada Tuhan dan kemudian berusahalah berdamai dulu dengan orang tersebut. Kalau ada orang yang menyakiti kita, berusahalah untuk mengampuni orang itu sebelum kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau pada waktu kita datang membawa persembahan kita datang dalam keadaan hati yang damai, supaya berkat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara akan dapat menerimanya. Silakan memberi. Shalom everyone. Salam semuanya. Welcome to Pentecost service. Selamat datang di ibadah Pentakosta. I'm so excited about this day. Saya sangat bersemangat sekali hari ini. It was a day of the birth of the first church in history. Ini adalah hari di mana lahirnya gereja pertama di dalam sejarah. This day gave birth to the very, very first church. Ini adalah melahirkan gereja pertama. And I'm so excited Dan saya sangat semangat sekali. that the same Holy Spirit Dan Roh Kudus yang sama that came down mightily on that day, yang turun dengan penuh kuasa pada hari itu. He's going to do what He did on that day. Dan dia akan melakukan apa yang telah dilakukannya pada hari itu. And today I believe without a shadow of doubt Dan hari ini saya percaya tanpa keraguan. that all of you, every one of you, Dan kita semua, like in the day of Pentecost, seperti pada hari Pentakosta, you will all be filled with the Holy Spirit. engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus. And you will all receive the tongues of fire that the disciple received on that day. Dan engkau akan menerima bahasa roh pada waktu para murid-murid menerimanya. Before I continue, Sebelum saya meneruskan, I want to welcome all those first time here saya akan in the service, listening into the service. Saya akan menyambut pada orang-orang yang pertama kali datang pada ibadah hari ini. If you are here listening in for the very first time, Dan kalau saudara mendengarkan pada waktu pertama kali, I'm very happy and excited for you saya sangat senang sekali untuk saudara. because you're going to receive something Dan saudara akan menerima sesuatu that is going to transform your life. yang akan mengubah hidup saudara. And I promise you, Dan saya berjanji kepada saudara, if you receive it with all your heart by faith, kalau saudara menerimanya dengan penuh hati, your life will never be the same again. jadi hidup saudara tidak akan sama lagi. So welcome all of you, Jadi selamat datang the semuanya newcomers. pada orang jemaat yang baru. I know something's going to happen. Saya percaya ada sesuatu yang akan terjadi. Just sit back Jadi duduk and receive what God has for you today. dan terima apa yang Tuhan berikan kepada saudara hari ini. You know, this is a very exciting day. Saudara tahu kalau hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan sekali. The day of Pentecost. Hari Pentakosta. But what I'm puzzled or don't fully understand Apa yang saya tidak sepenuhnya mengerti is that the day of Pentecost, adalah hari Pentakosta. it is not celebrated the way Christmas or Easter is being celebrated. Itu tidak dirayakan seperti hari raya Natal atau Pascha. Paskah.
Pentecost is a very important day. Jadi hari Pentakosta itu hari yang sangat penting sekali. And I believe Dan saya percaya it is as important dan juga penting as Christmas, Easter, and what other celebration that we have. seperti perayaan Natal, Paskah. Yet for whatever reason I do not know, Namun karena beberapa alasan yang saya tidak tahu, it is not celebrated the same way that Christmas, Easter are being celebrated. tadi tidak dirayakan sama seperti hari raya Natal dan Easter. So today, Jadi hari ini I'm going to speak on the very importance of Pentecost. saya akan berbicara membahas tentang pentingnya Pentakosta. I hope that you will understand it, Saya harap saudara akan mengerti, lay hold of it, jadi pegang and get your life transformed and changed by it. dan hidup saudara akan diubahkan. Let us pray first. Mari kita berdoa dulu. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, I come before you right now, Lord. aku datang kepadamu hari ini, Bapa. Father, I thank you for this day. Bapa, terima kasih untuk hari ini. This was the birthday of your first church, Lord, in history, Lord. Ini adalah ulang tahun gerejamu yang pertama di dalam sejarah, Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. I pray today Aku berdoa hari ini. that the same power that came down on that day Dan kuasa yang turun pada waktu itu, Tuhan. will today come down, Lord, Dan hari ini akan turun juga, Tuhan. and touch everyone here, Dan akan menjamah semua orang yang ada di sini. everyone that is listening in today, Father. Dan semua orang yang mendengarkan pada hari ini juga. Like the disciples of old, Seperti para murid pada zaman dulu. they received a fire from you, Lord, Mereka menerima api daripadamu, Tuhan. and they were transformed and never the same again. Mereka diubahkan, tidak sama lagi. So I pray, Father, Dan aku berdoa, Tuhan. that today, Dan hari ini, that same fire that came down upon them dan api yang sama yang turun ke atas mereka on the day of Pentecost pada hari Pentakosta, will come upon them. jadi akan turun ke atas mereka. Holy Spirit, I just commit this service to you. Roh Kudus, aku serahkan ibadah ini ke dalam tanganmu. And I say, have your way, Holy Spirit. Engkau punya cara, Roh Kudus. Do a great work today. Lakukan pekerjaan yang besar hari ini. You said when we call upon you, Father, Ketika kami mau berseru kepadamu, Bapa, you will answer Engkau akan menjawab. and show us great and mighty things Dan Engkau akan menunjukkan kami hal-hal yang besar that we do not know. yang kita tidak tahu. So, Father, Jadi Bapa, we just call on you. kami berseru kepadamu. We commit this whole service to you. Kami serahkan ibadah ini kepadamu. And we say, Father, Dan jadi Bapa, have your way. jadi Engkau punya cara, Tuhan. Your kingdom comes. Datanglah kerajaanmu. Your will be done. Jadilah kehendakmu. Here in this place, or to whoever is listening in, Jadi di tempat di mana kita mendengar, as it is in heaven, Lord. seperti di surga, Tuhan. Thank you, Father. Terima kasih, Bapa. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amen. So I'm excited about Pentecost Jadi saya senang sekali tentang Pentakosta. because without Pentecost, Jadi tanpa Pentakosta, we probably won't have the powerful churches today. kita tidak mempunyai gereja yang penuh kuasa hari ini. Because without Pentecost, Jadi tanpa Pentakosta, we will probably have dead churches. kami akan menjadi gereja yang mati. But thank God, when the day of Pentecost came, Tapi puji Tuhan ketika hari Pentakosta datang, it changed the whole scenario. jadi itu mengubah semua skenario. It changed all those people who were listening, who were there. Jadi mengubah semua orang yang mendengar yang ada di sana. Just like Peter, Jadi seperti Petrus before Pentecost, sebelum Pentakosta. 50 days before Pentecost, Jadi 50 hari sebelum Pentakosta. he denied Christ. Dia menyangkal Yesus. He was a coward. Dia itu pengecut. He openly denied Christ in front of everybody. Jadi dia itu menyangkal Yesus terang-terangan di depan banyak orang. He was hiding himself when Christ was being punished. Dia bersembunyi ketika Yesus itu dianiaya. He was a coward Dia itu pengecut. before Pentecost. Jadi sebelum Pentakosta. But after Pentecost, Dan setelah Pentakosta, he suddenly became a transformed person. jadi dia menjadi seorang yang diubahkan. He suddenly became bold. Jadi dia tiba-tiba menjadi pemberani sekali. What happened to him? Apa yang terjadi dengan dia? The day of Pentecost, Jadi hari Pentakosta, the fire came upon him.
Jadi api itu turun ke atas dia. He suddenly became the brand new Peter, Jadi dia adalah menjadi Petrus yang baru. full of boldness and full of fire. Jadi penuh dengan keberanian dan api. And he preached his first message, Jadi dia berkhotbah pada khotbah dia yang pertama kali. and 3,000 people were saved. Jadi 3.000 orang itu diselamatkan. That is what Pentecost can do to him. Jadi itu adalah Pentakosta yang bisa dilakukan kepada dia. From one who did not acknowledge Christ, Yang pertama dia tidak mengakui Yesus. now he defended him. Jadi sekarang dia membela dia. Now he had the boldness. Jadi dia sekarang punya keberanian. He became a totally transformed disciple of Christ. Jadi dia itu benar-benar orang yang dirubahkan, murid yang diubahkan That oleh was Yesus what Kristus. Pentecost did to him. Jadi itu adalah Pentakosta yang dilakukan Pentakosta kepada dia. Before Pentecost, Jadi sebelum Pentakosta, hiding in fear, jadi dia itu bersembunyi penuh ketakutan. he dare not acknowledge even his master, Jesus Christ. Dia tidak berani mengakui Yesus Kristus. But after that, Tapi setelah itu, after Pentecost, setelah Pentakosta, when he received the fire, ketika dia menerima api, he became so bold. dia menjadi pemberani. He defended his master to the end. Jadi dia membela tuannya Yesus sampai akhir. If you read the example of in Acts chapter 3, what happened to him? Jadi kalau kita baca di Kisah Para Rasul 3, apa yang terjadi dengan Petrus? Acts chapter 3 verse 1 says, Jadi Kisah Para Rasul 3:1 mengatakan, now Peter and John went up together to the temple of the hour of prayer, the 9th hour. pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. And a certain man from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms for those who entered the temple. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Who seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. And fixing his eyes on him with John, Peter said, Mereka menatap dia dan Petrus berkata, look at us, lihatlah kepada kami, look at us. lihatlah kepada kami. Peter said, look at us. Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Now this same Peter, Ini adalah Petrus yang sama. before that has been going in and out of the temple, Ketika dia masuk keluar di bait, and nothing happened. nggak ada yang apapun terjadi. I'm sure he saw this man, Aku percaya dia melihat orang ini, but he did not do anything at all. tapi dia tidak melakukan apa-apa. Now after Pentecost, Dan setelah Pentakosta, suddenly they were going in and out of the temple. Suddenly they were going to the temple. Tiba-tiba mereka pergi ke bait Allah. They saw this man, Mereka melihat orang ini, and the man saw Peter and John, dan orang itu melihat Petrus dan Yohanes, and Peter saw him. dan Petrus melihat dia, Peter said to him, dan Petrus berkata kepada dia, look at us, lihatlah kepada kami, look at us. lihatlah kepada kami. Why did Peter tell him to look at him? Mengapa Petrus itu menyuruh dia untuk melihat kepada mereka? Because after the day of Pentecost, Karena setelah hari Pentakosta, after he has received the fire, setelah dia menerima api, he knew that something has taken place in his life. ada sesuatu yang mengubahkan hidup dia, He knew that it's no longer the same Peter that he used to be. dan dia bukan Petrus yang sama lagi. And he said to him, Dan dia berkata kepada dia, look at us. pandanglah kepada kami. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Acts 3:5. Petrus 3:5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Then Peter said, Dan Petrus berkata, silver and gold I do not have, emas dan perak tidak ada padaku, but what I do have, tetapi apa yang kupunyai, what I do have, apa yang aku punyai, I give to you. aku berikan kepadamu. Now Peter realized. Jadi sekarang Petrus itu menyadari. Now Peter knows Jadi sekarang Petrus tahu. that now he had something that he did not have previously. Jadi dia tidak mempunyai sesuatu yang tidak punya dulunya. He had received the fire of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Dia menerima api dari Roh Kudus pada waktu Pentakosta. That's why he's not interested in the silver and gold. Jadi dia tidak tertarik dengan perak dan emas. Now he realized Jadi sekarang dia menyadari he has something in him that was far better. dia mempunyai sesuatu yang ada di dalam dia yang jauh lebih baik. So he said,
what I have, Jadi dia berkata, apa yang kupunyai? what I have, Apa yang kupunyai? I give to you. Aku berikan kepadamu. What I have in me. Apa yang ada pada diriku. Peter knew what he was doing now. Jadi Petrus itu tahu apa yang ia lakukan sekarang. Peter knew who he was right now. Dia tahu siapa dia sekarang. What I have, Apa yang kupunyai. what you also have Dan apa yang kamu juga punyai. when you receive the Holy Spirit. Ketika kamu menerima Roh Kudus. But you must come to the realization Jadi kamu harus menyadarinya. that that same Holy Spirit dwells in you. Jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. If you don't live with that realization, with the understanding Jadi kalau saudara tidak menyadarinya dan saudara tidak mengerti, that He is in you, dia bersama-sama dengan that saudara. all this fullness is in you. Jadi kepenuhannya itu pada dalam diri So saudara. Peter realized now, Jadi Petrus itu menyadarinya sekarang. and he told the man, Jadi dia mengatakan kepada orang itu, silver and gold I don't have, emas dan perak tidak ada padaku. but what I have, Tapi apa yang kupunya? what I have, Apa yang kupunya? in the name of Jesus, Demi nama Yesus Kristus. rise up and walk. Jadi bangkit dan berjalanlah. Now Peter realized his authority. Jadi sekarang Petrus itu menyadari otoritasnya. Now Peter realized what he have in Christ's name. Jadi dia menyadari apa yang ia punya di dalam Yesus Kristus. And now he's able to give Dan He- sekarang dia mampu memberikan to that lame man. memberikan orang kepada orang yang lumpuh itu. And he said, Dan dia berkata, in the name of Jesus of Nazareth, dalam nama Yesus orang Nazaret itu, rise up and walk. berjalanlah. Now he did not have to pray long prayers like what most Christians do today. Jadi dia itu tidak perlu berdoa panjang-panjang seperti orang Kristen pada saat ini. Now he knew who he was. Sekarang dia tahu siapa dia. And he had the fire of God in him. Dia mempunyai api dari Tuhan untuk dia. So it's very important that you understand Jadi itu sangat penting kalau saudara itu that mengerti. you have that same power of the Holy Spirit in you. Saudara mempunyai kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri And saudara. today is Pentecost Day. Dan hari ini adalah hari Pentakosta. We're going to pray. Kita akan berdoa. You're going to receive that same Holy Spirit. Saudara akan menerima kuasa Roh Kudus yang sama. That fire of the Holy Ghost is going to come down upon you. Jadi api Roh Kudus itu akan turun ke atas saudara. And you're going to be like Peter. Dan saudara akan menjadi seperti Petrus. Everywhere you go, Kemanapun saudara you can pergi, just heal the sick. saudara akan menyembuhkan yang sakit. That's what you're commanded to do. Itulah adalah perintah yang harus Jesus kita lakukan. commanded you to heal the sick, even raise the dead. Yesus menyuruh kita untuk menyembuhkan yang sakit dan He has membangkitkan given you yang mati. dominion over all the powers of the enemies. Dia telah memberikan saudara itu kuasa atas dominasi atas musuh. And you got it all Dan saudara akan on the mendapatkannya day of Pentecost. pada hari Pentakosta. So Peter said to him, Jadi Petrus berkata kepada in the dia, name of Jesus, demi nama Yesus, rise up and walk. bangkit dan berjalanlah. It's that simple. Itu adalah mudah sekali. It's not about Peter. Itu bukan tentang Petrus. It's about the power, what he has. I said earlier on. Jadi itu tentang kuasa yang ada di dalam dia yang sebelumnya saya katakan. What he has received from the Holy Spirit Apa yang ia terima dari Roh Kudus on the day of Pentecost. pada hari Pentakosta. All the disciples receive it. Jadi semua para murid itu telah menerimanya. So you see the difference that the Holy Spirit has made in Peter's life. Jadi itu ada Roh Kudus yang membuat perbedaan di dalam hidup Petrus. Before Pentecost and after Pentecost. Sebelum Pentakosta dan setelah Pentakosta. In fact, my life is a testimony based on that. Jadi hidup saya ini adalah kesaksian. Because before I understood and received the Holy Spirit, Sebelum saya menerima dan mengerti Roh Kudus, I was just a Sunday Christian. saya sebenarnya seorang Kristen yang setiap minggu saja. I had no power. Aku tidak punya kuasa. Though I go to church on Sunday, Walaupun saya itu pergi ke gereja setiap minggu, it was just a ritual, a formality. itu hanya ritual saja. I just went week after week. Saya pergi minggu setelah minggu. I had no boldness to preach to people. Saya tidak punya keberanian untuk berkhotbah, untuk mengabarkan kabar baik kepada orang. In fact, I was ashamed of the gospel. Bahkan saya itu malu akan kitab Injil ini. I dare not even carry the Bible to church Saya tidak berani membawa kitab itu ke gereja because I have not tasted the power of Pentecost. karena saya tidak mengecap hari Pentakosta itu. So I live a very defeated life. Jadi saya itu hidup dengan hidup yang susah sekali. Just a Christian in namesake.
Hanya Kristen saja, Kristen nama saja. minus all the power, Tadi dikurangi oleh kuasa the anointing, dan urapan, the boldness. keberanian. But after I received that fire, Dan setelah saya menerima api itu, suddenly I was transformed. tiba-tiba saya telah diubahkan. Suddenly God put into my heart Dan Tuhan menaruh di hati saya the desire kerinduan to go out into the world untuk pergi ke seluruh dunia, to save the souls. untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Suddenly I had the boldness. Tiba-tiba saya mempunyai keberanian Suddenly the fire came upon me. dan api itu turun ke atas saya. And I just love to fulfill the great commandment, Dan saya itu suka sekali untuk memenuhi panggilan itu, to go into the world, untuk pergi ke seluruh to dunia, preach the gospel, untuk memberitakan kabar to baik, heal the sick, untuk menyembuhkan yang sakit, to cleanse the lepers, untuk mentahirkan yang kusta, to do whatever Jesus has called me to do. untuk melakukan apapun yang Yesus suruh saya lakukan. Prior to that, before that, Sebelum itu, I had no urging, I had no longing to do it at all. saya tidak punya kerinduan untuk melakukannya sama sekali. After receiving the fire, Setelah menerima api, I became a transformed person. aku menjadi orang yang diubahkan. In fact, I was a bad person Bahkan saya itu dulunya orang yang jelek. before dan I jahat. have received the fire. Sebelum saya menerima api itu. But after that, Dan setelah itu, after I received the fire, setelah saya menerima api itu, I became bold. saya menjadi berani. I just had the longing in my heart Saya mempunyai kerinduan di dalam hati saya to go out and pull people out of darkness into His light. untuk menarik orang dari kegelapan dan ke dalam terangnya. Now I dare to boldly proclaim Jesus to others. Saya sekarang berani memberitakan Yesus kepada yang lain. Now I dare to boldly share Jesus with other people. Dan saya sekarang berani untuk memberitakan Yesus kepada orang. Not because of my own doing or desire, Itu bukan karena kerinduan saya dan apa yang saya lakukan. but because it was a fire. Itu karena api. That same fire that came down on Pentecost Day. Jadi api yang sama yang turun di hari Pentakosta. That same fire that transformed Jesus and His disciples. Jadi hari Pentakosta yang mengubah Yesus. After I received that fire, Setelah saya menerima api itu, I became bold. saya menjadi berani. I became bold. Saya menjadi berani. I want you to look at Acts chapter 3 Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 3 about the Peter and John healing that lame person. tentang Yesus dan Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Truly, they became totally different people. Mereka itu benar-benar menjadi orang yang berbeda. And people look at Peter, Dan orang-orang itu melihat Petrus. they were amazed. Mereka itu tercengang-cengang. And in Acts chapter 3 verse 11, Jadi di Kisah Para Rasul 3:11. and it says, now as the lame man who was healed held on to Peter and John, all the people ran together to them in the porch, which is called Solomon, greatly amazed. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. So when Peter saw it in verse 12, when Peter saw it, he responded to the people, men of Israel, why do you marvel at this? Or why look so intently at us as though by our own power of godliness we have made this man walk? Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan? Karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. The God of Abraham, verse 13, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, glorified his servant Jesus, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate, whom he was determined to let him go, when he was determined to let him go. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, You see, walaupun Pilatus Peter- berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Peter now was protecting the Lord Jesus Christ. Jadi Petrus itu sekarang melindungi Yesus, Tuhan Yesus. He became absolutely transformed Dia itu benar-benar menjadi orang yang diubahkan by the power of the Holy Spirit. oleh kuasa Roh Kudus. And today is Pentecost. Dan hari ini ada hari Pentakosta. And I believe
Dan saya percaya The same thing gonna happen to you. dan hal yang sama itu akan terjadi pada diri Acts saudara. 1:8, you all know this verse. Jadi di Kisah Para Rasul 1:8 saudara tahu ayat itu. You will receive power Saudara akan menerima kuasa when the Holy Ghost is come upon you. ketika roh kuasa Roh Kudus itu turun ke atasmu, And you're gonna be my witness. dan engkau akan menjadi saksiku, You're gonna be his witness, dan saudara akan menjadi saksi dia like Peter. seperti Petrus. What happened to Peter? Apa yang terjadi dengan Petrus? Happened in it was what Acts 1:8 says. Seperti yang Kisah Para Rasul 1:8 katakan, You will receive power engkau akan menerima kuasa when the Holy Ghost come upon you. ketika kuasa Roh Kudus turun ke atasmu. So I encourage you, Jadi saya mengajak saudara, if you are not you to receive this power, you must know Jesus first. kalau saudara ingin menerima kuasa ini, saudara harus tahu Tuhan Yesus dulu. So we're gonna pray later. Jadi kita akan berdoa nanti. Then in Acts 4:13, Jadi di Kisah Para Rasul 4:13, what happens when you receive that power? apa yang terjadi ketika engkau menerima kuasa itu? In Acts 4:13 it says, Acts 4:13. It says, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahuinya bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. You see, these people saw, the Bible says they saw the boldness of Peter and John. Jadi mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes. They saw the boldness of Peter and John. Mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Can people see that in us? Apakah orang itu melihat itu di dalam diri kita? That's why we are told to be the light of the world. Makanya kita disuruh menjadi terang dunia. We are told to shine for Jesus. Kita disuruh untuk bersinar untuk Yesus. The church can only be powerful Gereja itu akan penuh kuasa if every Christian rise up, ketika semua orang Kristen itu bangkit, shine our light for Jesus Christ. bersinar hidup kita untuk Yesus. Remember, people can see Ingat, orang itu bisa melihat the fruits in us. buah di dalam kita. They saw the boldness of Peter and John Mereka melihat keberanian di dalam Petrus dan Yohanes, and perceived that they were uneducated and untrained men. bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. The Bible is very clear. Jadi Alkitab itu jelas sekali. They were uneducated and untrained men. Mereka itu bukan orang terpelajar. That is why every message I must say this. Jadi setiap berkhotbah saya harus berkata seperti ini. God uses the foolish to confound the wise. Tuhan itu memakai yang bodoh untuk memalukan yang pintar. This is my favorite verse. Itu adalah ayat kesukaan saya. God uses the foolish. Tuhan memakai yang bodoh. And I believe God wants to use every one of you. Dan saya percaya Tuhan itu akan memakai saudara semua. He doesn't require you to be highly educated. Dia tidak meminta saudara itu mempunyai pendidikan yang tinggi. All you need Apa yang saudara perlukan? is a fire of the Holy Ghost. Itulah api Roh Kudus. One encounter with Him. Sekali pertemuan dengan dia. Saul was another good example. Jadi Saulus itu adalah contoh yang baik. One encounter with Jesus. Jadi sekali perjumpaan dengan dia. One encounter on the day of Pentecost. Jadi sekali perjumpaan pada hari Pentakosta. That is the key to changing your life. Itu adalah kunci perubahan hidup saudara. That is the key to receive the boldness. Itu adalah kunci untuk menerima keberanian. The fire of the Holy Ghost. Api Roh Kudus. I'm so happy today. Saya senang sekali hari ini. It's Pentecost Day. Adalah hari Pentakosta. I promise you. Saya berjanji kepada If you saudara. believe in your heart, Kalau saudara percaya dengan hati. God is no respecter of person. Tuhan itu tidak memandang muka. That same fire you're going to receive today. Jadi api yang sama saudara akan terima hari ini. I believe it without a shadow of doubt. Saya percaya tanpa keraguan-raguan. Because I've been through it. Jadi karena saya mengalaminya. I know the difference, the world of a difference it makes. Itu bagaimana itu membuat perbedaan. To preach with that fire. Untuk berkhotbah dengan api. To do ministry with that fire. Untuk melayani dengan api. And you will never be the same again. Dan saudara tidak akan menjadi orang yang sama lagi. So verse 13 again. Jadi ayat 13 lagi. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar,
terbelajar, heranlah mereka when people saw their boldness ketika orang melihat keberanian mereka. and they knew these people were uneducated people, Dan mereka tahu kalau mereka itu bukan orang yang terpelajar, untrained men. orang yang tidak terlatih. Listen carefully. Dengar baik-baik. It says untrained and uneducated. Jadi orang yang tidak dilatih dan orang yang tidak terpelajar. That's why they marveled. Makanya mereka itu terheran-heran. Can we make the same impact everywhere God put you? Jadi apakah kita bisa bisa membuat pengaruh? We can only create the same impact Kita akan membuat pengaruh when we carry the same fire everywhere we go. ketika kita membawa api kemanapun kita pergi. You see, people will know Jadi orang akan tahu. whether or not you have that fire. Jadi saudara punya api apa tidak. That fire and the anointing of God cannot be reproduced. Jadi api Tuhan itu tidak bisa dihasilkan lagi. You either have it or you don't. Saudara punya atau tidak. Remember, people can see it. Ingat, orang itu bisa melihatnya. So when they saw Peter, Jadi ketika mereka melihat Petrus, they realized mereka sadar. they had been with Jesus. Mereka menyadari kalau mereka itu adalah pengikut Yesus. And in verse 14 it says, and seeing the man who had been healed standing with them, they could say nothing against it. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua orang asuh itu, Even mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Even those people looking, Jadi orang-orang itu melihat mereka. they were convinced Mereka yakin of the power of God. akan kuasa Allah. They couldn't argue anymore. Mereka tidak bisa berbantah-bantah lagi. My brothers and sisters, Jadi saudara-saudara semua all those listening in, yang mendengarkan, I pray today dan saya berdoa hari ini. that you will really receive the power of the Holy Spirit Jadi saudara this morning. menerima kuasa Roh Kudus pagi ini. And I promise you, Dan saya berjanji kepada saudara, you will receive it engkau akan menerimanya. like the disciple of old. Seperti para murid-murid pada zaman dulu. Every one of them received the tongue of fire. Jadi mereka semua menerima. And they went out to turn the world upside down. Jadi mereka itu pergi keluar dan membalikkan dunia. That is our responsibility. Dan itu adalah tanggung jawab That is kita. everyone's calling. Dan itu adalah panggilan kita semua. But without that fire, Tapi tanpa api itu, we're not gonna be able to do it. kita tidak bisa melakukannya. So I pray today, Dan saya berdoa hari ini. you will really reach out today. Dan hari ini saudara akan menjangkau. God says in the last days, Dan Tuhan berkata pada akhir-akhir zaman, I will pour out my spirit upon all flesh. aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. And this is one of our vision for Cornerstone Church. Dan ini adalah visi gereja Cornerstone. This is the year. Dan ini adalah tahun. God is gonna pour out His Holy Spirit. Dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. And what a better time than today. Dan ini adalah waktu yang baik, Pentecost Day. adalah hari Pentakosta. You will receive power Engkau akan menerima kuasa when the Holy Ghost is come upon you. ketika kuasa Roh Kudus itu turun ke atasmu. And you will be my witnesses. Dan engkau akan menjadi saksi-saksi. Every one of you. Semua. Only that fire that you receive today Hanya api yang saudara terima can make you the witness that God desires of you. dan akan membuat saudara menjadi saksi. And you're gonna get it today. Dan saudara akan menerimanya hari We're ini. gonna pray. Kita akan berdoa. First and foremost, Jadi yang paling utama, I want to pray for those saya mau berdoa who are maybe new here. bagi orang-orang yang baru. You do not know the Lord, Saudara tidak mengenal Yesus. but you are not here by chance. Saudara di sini bukan suatu kebetulan. You are here by divine appointment. Saudara ke sini itu adalah perjanjian ilahi. God wants you, Jadi Allah wants to give you that fire. ingin memberikan saudara api. And what a better time than now. Jadi ini adalah hari yang lebih baik. But before you receive that fire, Sebelum saudara menerima api itu, you have to be a disciple of Christ. saudara harus menjadi murid Kristus. You have to receive Christ into your heart. Saudara harus menerima Kristus di dalam hati saudara. Then you can receive that fire. Jadi saudara bisa menerima api So itu. first and foremost, before I pray, Jadi yang paling utama sebelum saya berdoa, I want to give you this opportunity saya ingin memberikan saudara kesempatan ini to receive Christ into your heart. untuk menerima Kristus di dalam hati saudara. If you are here, Kalau saudara di sini, you do not know Jesus, saudara tidak mengenal Yesus, but today you say yes, dan hari ini saudara mengatakan ya, I want to receive Him into my heart. aku ingin menerima Dia di dalam hati saya.
I want you to pray this prayer after me. Saya ingin saudara mengikuti doa saya ini. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus. I've heard your word, Lord, Tuhan, aku mendengarkan firman-Mu Tuhan. and I want to receive you, Lord Jesus, Dan aku ingin menerimamu Tuhan Yesus into my heart. dalam hatiku. I confess Aku akui that I'm a sinner. aku adalah pendosa. And you said if I confess my sins, Engkau berkata ketika aku mengakui dosa-dosaku, you are just and faithful to forgive me. Engkau adalah adil dan Engkau setia untuk mengampuni So aku. Father, thank you, Lord, Jadi Bapa, terima kasih Tuhan, that I'm forgiven, Lord. dan aku diampuni. And now I receive you Dan sekarang aku menerima Engkau as Lord and Savior of my life. sebagai Tuhan dan Juru Selamatku di dalam hidupku. I invite you into my life. Aku mengundang Engkau di dalam hidupku. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Thank you. Terima kasih. Take control of my life. Jadi Engkau yang ambil kendali atas hidupku. Lead me, guide me, and teach me. Tuntun aku dan pandu aku. And today, ajari aku. Dan hari ini Fill me, Holy Spirit. penuhi aku Roh Kudus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Father, thank you, Lord. Bapa, terima kasih. Father, I Tuhan. commit all these precious souls into your hands. Tuhan, aku serahkan semua jiwa-jiwa yang berharga ini ke dalam tangan-Mu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Now I want to pray for all of you. Dan saya sekarang mau berdoa untuk saudara semua. Like I say earlier on the day of Pentecost, Seperti yang saya katakan sebelumnya, the fire came down. api itu turun. The first service in the church. Itu adalah ibadah pertama di gereja. Today is the birthday of the church. Dan hari ini adalah hari ulang tahun untuk gereja. And we are a continuation of that church. Dan kita adalah penerus gereja itu. What happened on that day? Apa yang terjadi pada waktu itu? God can easily duplicate it again. Dan Tuhan itu akan bisa melakukannya lagi. He's the same God yesterday, today, forever. Dia adalah Tuhan yang sama kemarin, dulu, dan selama-lamanya. So you imagine yourself to be the disciples gathering there on the day of Pentecost. Jadi kita adalah berkumpul sebagai murid-murid pada waktu hari Pentakosta. So just receive. Jadi terima. When the fire of God comes down, Ketika api Tuhan itu turun, just receive. jadi terima saja. Whatever happens, Apapun yang terjadi, doesn't matter. tidak peduli. All I know, Apa yang saya something ketahui, good's gonna happen. sesuatu yang baik itu akan terjadi. You're not gonna be the same again. Saudara tidak akan sama lagi. You're gonna be like Peter Saudara akan menjadi and seperti the Petrus. disciples. Before Pentecost, Sebelum Pentakosta, they were a bunch of coward people, coward disciples. mereka itu semua adalah para murid yang pengecut. After Pentecost, Dan setelah Pentakosta, they became bold disciples for Jesus. mereka menjadi para murid yang pemberani. And the Bible said they turned the world upside down for Jesus. Dan di Alkitab mengatakan mereka membalikkan dunia. That's our Yesus. job. Itu adalah pekerjaan kita. But that job can only be fulfilled Jadi pekerjaan itu hanya bisa dipenuhi with this fire of the Holy Ghost oleh kuasa api Roh Kudus. that you're going to receive right now. Dan saudara akan menerimanya saat ini. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. I want you to raise up your hands. Saya ingin saudara mengangkat tangan saudara. Raise up your hands. Angkat tangan saudara. Receive. Terima Receive that fire right now. Terima api itu sekarang. Receive the fire right now. Terima api itu sekarang. Receive the fire Terima api itu in the sekarang. name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Whatever's happening, Apapun yang terjadi. the Holy Spirit fire Dan api Roh Kudus can do wonders in your heart. akan membuat pekerjaan yang baik di hati saudara. I'll encourage you. Saya ingin mengajak saudara. Receive it right now. Terima sekarang. Receive this fire. You need it. You need it in this end time. Jadi terima sekarang, saudara memerlukannya pada akhir-akhir zaman ini. Not only this end time, you need it all the time. Bukan hanya pada akhir-akhir zaman, tapi sepanjang waktu. Let this fire of the Holy Ghost burn in you every day. Jadi biarlah engkau dibakar oleh kuasa api Roh Kudus itu. You truly need this fire everywhere you go. Saudara benar-benar memerlukan api ini kemanapun saudara You want to pergi. be His disciple. Saudara ingin menjadi murid Dia. You want to do ministry, you have to have this fire. Saudara ingin melayani, saudara harus punya api itu. Without this fire, Tanpa api itu, whatever you do, apapun yang saudara lakukan, it's just a mere act of human. itu hanya tindakan manusia saja. But with this fire, Tapi dengan api ini, you can do the things that Jesus has commanded you to do. jadi saudara bisa melakukan apa yang Yesus perintahkan saudara lakukan. Receive this fire right now. Jadi terima api ini sekarang. By faith, receive it right now. Oleh iman, terima sekarang. Receive it right now. Terima sekarang. Receive it right now. Terima sekarang. Receive, Terima sekarang. receive Terima the fire of the Holy Ghost. api
api Roh Kudus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Something is happening now. Sesuatu terjadi saat Something is happening now. Sesuatu terjadi saat ini. Your life will be transformed Hidupmu akan diubahkan and you will never be the same again. dan engkau tidak akan sama lagi. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name, Father, I pray Dalam nama Yesus. Bapa, saya berdoa for this fire, Lord. untuk api ini Tuhan. Like the days of old, like in the day of Pentecost, Lord. Seperti hari Pentakosta Tuhan, zaman dulu Tuhan. They were each given a flame of fire. Jadi mereka semua mendapatkan api Tuhan. And I pray right now, Father, Dan saya berdoa sekarang Tuhan. that these listening in right now Dan bagi yang mereka yang mendengarkan. will receive the same fire, Lord. Dan mereka akan mendapatkan api yang sama Tuhan. Right now, Sekarang juga in Tuhan. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Father, I thank you, Lord, Bapa, saya berterima kasih Tuhan. that they will never be the same again, Lord. Dan mereka bukan menjadi sama lagi Tuhan. They will rise up Mereka akan bangkit to be like Peter, Lord. menjadi seperti Petrus Tuhan. Bold as lions, Lord. Jadi mereka akan berani seperti singa Tuhan. And people will look at them. Dan orang akan melihat kepada mereka. They will marvel. Mereka akan terheran-heran. They will marvel, Lord, Mereka akan terheran-heran Tuhan. because they can see Karena mereka bisa melihat. the fire burning in them. Jadi api itu membakar mereka. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, after this day, Lord, Tuhan, setelah hari ini Tuhan. after they receive your fire, Setelah mereka menerima api-Mu Tuhan. I know, Father, they will never be the same again. Saya tahu Tuhan mereka tidak akan menjadi sama lagi Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Father. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Thank you for your promised presence to go with them, Lord. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. And I pray that this fire that they have just received, Lord, Dan Tuhan, aku berdoa api yang mereka terima. this fire will now burn with greater intensity every day, Lord. Dan api ini akan berkobar menyala-nyala dalam kehidupan mereka This Tuhan. fire will get brighter and brighter and brighter, Lord. Dan api ini akan menyala berkorbar-korbar dalam hidup mereka. And they will go into the world with this fire. Dan mereka akan pergi ke dunia dengan api ini. Father, I just commit every one of them to you, Lord. Dan juga Tuhan, aku menyerahkan mereka semua kepadamu. Plead the precious blood of Jesus over them. Tuhan, aku meminta kuasa darah-Mu Tuhan. So, Father, I want to give you back all the honor, the glory, and the praise. Tuhan, aku berikan kembali Tuhan semua kemuliaan. I want to thank you for all that you've done today. Saya berterima kasih untuk apa yang telah Engkau lakukan hari ini. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami God's berdoa. people say, Dan umat Tuhan katakan, Amen. Thank you, Lord. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan khotbah. Kami harap Anda telah diberkati. Sekali lagi,